Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan di pagi menjelang siang di hari Jumat yang penuh berkah ini, yang merupakan Sayyidul Ayyam, semulia-mulia hari, kita dapat berbagi waktu di sela-sela kesibukan kita di rumah masing-masing untuk bisa hadir ke majelis ta'lim pada hari ini, dan kita ingat akan ganjaran pahala yang tiada terhingga. Talabul ilmi sa'atan afdal illallah minas salati wassiyam wal hajji wal jihadi fi sabilillah. Duduk sesaat di majlis ta'lim, majlis ilmu, lebih besar pahalanya daripada afdalu minas salati wassiyam, salat sunat sepanjang umur, wal haji, haji yang sunnah. Nah, bukan ada gampang pula. Wal jihadi fi sabilillah, lebih besar daripada orang yang berperang sabil. Nah, dapat barakat. Nah, ibu-ibu yang muliakan, kita lanjut lagi tentang pelajaran penawar bagi hati, pasal yang keempat pada menyatakan fungsinya Allah menciptakan perut. Telah sampai kepada bagian kenapa kita harus yaitu sampai kepada alinea, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut daripada kemasukan barang yang haram dan syubhat, karena ada 3 perkara. Sudah dilanjut yang satu ini pula, kita lanjut lagi dengan hadis yang berikutnya. Karena 3 hal, kenapa kita hati-hati makan, jangan sembarang makan. 3 macam yang ditakuti. Yang pertama, takut siksa api neraka. Kenapa jadi kadang sembarang makan? Takutan lawan siksa Allah yang dinamakan neraka jahanam. Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram min suhtin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang ada di badan kita ini tumbuh daripada makanan yang haram, hasil yang haram, maka pannaru awla bih, maka nerakalah yang lebih utama dengan dia. Nauzubillahi min. Jadi pada waktu aku Isra Mi'raj, aku naik ke langit yang ke-7, aku mendengar suara petir yang bersambar, kilat yang luar biasa menakutkan. Tiba-tiba aku Nabi dibukakan hijab, aku melihat segolongan kaum laki-laki, perutnya besar seperti rumah. Kayak masjid ini, perut kanalnya banyak lakian binian tadi, sedangkan di dalam perutnya dipenuhi dengan ular-ular yang ganas. Nah, kayak rumah parut isinya ular sing banyakan, dapat dilihat dari luar sampai ke dalam. Si laki-laki itu jadi akan berdiri tapi tidak sanggup, kagak ganalan parut. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Ujar malaikat Jibril, itulah umatmu pemakan riba, rentenir. Takkan mula hati benar kita nih, jangan sampai termakan uang renten atau riba. Pinjam makan 1 juta, bunganya 100.000 sebulan, atau 1.100.000. Nah, 100.000-nya itu pinjam makan 1 juta tadi, lalu 100.000 bayarannya, bunganya. Maka ujar Nabi, sesungguhnya dosa memakan uang riba atau renten tadi ditulis dalam 70 dosa. Dari yang 70 dosa itu yang paling ringan dosanya lebih besar daripada orang berzina 30 kali dengan ayah kandung atau ibu kandung sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Sampai saja makan uang riba dosanya lebih berat daripada berzina 30 kali dengan ibu kandung sendiri. Siapapun.
Oleh karena itu kita waspada. Berbagai macam cara orang melakukan perbuatan riba ini dengan macam-macam akalnya. Ya kalau pula mau ulun kisahkan pian hafal pada ulun kisahnya sudah. Saya kira bahwa utang duit 1 juta bayarnya berlapis, itu namanya riba. Nah kemudian oleh karena itu orang takutan memakan uang riba ini. Misalnya orang kemana akan duit, bari duit uang kita, jangan diambil duitnya. Diambil juga jangan dimakan, kapan apa dibuang. Jangan dibariakan ke keluarga belum makan uang yang haram tadi. Nah jadi apalagi kita jangan sampai melakukan uang riba tadi. Berbagai macam cara. Wah ini ada janabi orang-orang yang masuk neraka jahanam sebelumnya didatangkan drum api. Tahu drum pian? Drum itu penuh dengan bara api neraka. Lalu orang tadi ditangkap oleh malaikat tukang rentenir tadi, dimasukkan ke dalam drum. Imbah itu drum tadi dilah, kayak apa keluar dilah, ditutup penuh. Lalu digulung oleh malaikat ke neraka jahanam. Ujar nang pamakan riba ini, kenapa ikam wahai malaikat menggugurkan aku ke neraka jahanam? Ujar si malaikat azab ini, aku menggugurkan drum bener Nah, mau makali orang rencak ya kalau boleh. Kemana aja bisa duit ya? Aku anak menukar kursi jati di jalan jati ini tuh harganya kemudian karena banyak bang, cuma 10 juta aja. Nah, kena aku bayar kredit. Nah, ikan berapa anak menjuali aku? Ujar nang kawan nih, nah anak hutang nang 10 juta tadi. Nak akali Allah. Pundak hutang lo nikam jadi 10 juta anak menukar kursi jati di jalan jati ini umpamanya pula. Nah, ikam baik jualan ke ujung kalau jati dia jangan menjual ini oh nyata aku mau jualan ke ujung apa ngaku rugi. Mbak berapa kamu ujung aku 15 juta pun ikam. Nah, aku naik ya. Nah, mbak mau duit juga aja. Aku nukar seorang laki na kursinya aja. Nah itu sudah tuh. Aku nukar seorang kursinya, duit aja 10 sini. Nah, tuh kena tuh sudah. Aku nukar seorang kan segini kan belapa-lapa kesini. Aku nukar seorang anu kursinya. Nah jadi kan tahu beres saja karena aku bayar kredit lalu nikam. Nah, perjanjian sudah sekian waktunya. Nah, kemana duit tadi ditukarakan lah kada dikirim makan bawa anak duitnya ke Jawa. 10 juta tadi dikirim makan anak di Jawa, jauh anaknya sekolah di pesantren, kayak apa yang dapat ilmu nambah manfaat. Uang renten kada nukar kada polisi tadi. Nah jauh lagi bakat kada kirim makan anak sekolah di Jawa di pesantren, lalu anaknya makan uang nang haram. Wahai sahabat Nabi nih, Sa'ad bin Ubadah. Hati-hati engkau memakan sesuatu makanan. Jika perutmu termasuk makanan yang haram, maka doa-doa engkau tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Nauzubillahimin. Maka sahabat Nabi, kita sahabat siapa boh? Sahabat Nabi nih. Ya Tuhan dikabulkannya doanya, ada dikabulkan Allah, namun makanannya berasal daripada perolehan yang haram. Nauzubillahimin. Sabda Nabi lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamanit taqasyu syubhati faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi. Artinya maka barang siapa memelihara dirinya daripada yang syubhat, maka sungguh ia telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Syubhat itu kada pasti halal, kada pasti haram. Berjalan kita sakalnya orang tabulirit pisang sebiji, orang prokar pisang tabugor itu ada lawang apa di depan rumah kita sebiji, maka pisang Ambon lalu kada ada memulai kanan mulai kiri kada ada Ambonnya nih, ambil lalu dimakan, itu subhat. Belum tentu nak isi pisang itu mahal kan, mesti hanya mencari memiliki pucuk-pucuk
Kada dihalakannya jadi haram jadi. Nah, jadi hati-hati dan waspada kita. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Ibrahim bin Adham ini Qutbul Ghaus, pemimpin para wali. Suatu hari beliau membeli kurma di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ke Aqsa berada. Siapa aja Nabi yang ke Masjidil Aqsa, lalu datang ke Masjidil Haram untuk berumrah, dosanya habis diampuni. Amin ya Rabbal. Nang berdagang-dagang tambah laris manis dagangan. Awal menabung tawajud setoran ke Masjidil Haram, umrah, haji, ke Aqsa pulang. Amin. Lalu sidin tadi tulang ke Masjidil Aqsa beribadah, membeli kurma. Setelah beliau membeli kurma tadi, si tukang kurma ini menakar bubur. Tukaran sini tuh jaka 1 kilo pas dah. Tapi babai anak membuat bubur ke tanah. Ada beberapa butir jatuh ke tanah. Lalu Ibrahim bin Adham ini menjemput nang di tanah tadi. Lalu mengembalikan ke dalam wadah, pulang ke rumah ke apa? Beribadah beliau di Masjidil Haram di Kubah Masjid Aqsa. Sekalinya malaikat bapandiran, orang wali mendengar suara malaikat. Kasihan ya Tuan Syekh Ibrahim bin Adham ini beribadat, tapi ibadatnya kada diterima oleh Allah lantaran dia tak makan kurma nang kada halal. Itu bubur kita kira kurma kita kalau mau bubur tadi, sana juga kurma orang tadi mau bubur di situ. Tak jemput nang bubur nang orang tadi. Nah, itu riwayatnya buat. Sehingga beliau kembali lagi kepada nang tukang menjual kurma tadi dan meminta halalnya dan siap membayarnya. Jangan tukang kurma kalau usah dibayari ulun baliakan jalur pian menitoh nang pernah ambil nang pun pernah bubur tadi juga karena papa nang itu bubur di tanah jual ulun halalakan aja baliakan aja. Kembali sidin ke Kubah Sakra tadi nih masih asa ibadat. Alhamdulillah jam malaikat pepandiran pepadanya ibadahnya Ibrahim bin Adham ini diterima oleh Allah. Han sebutir kurma aja buat. Jadi kayak apa mon banyak, Nah hati-hati kita nih. Kemudian yang pertama, kenapa kita hati-hati jangan sembarang makan? Ada walimah makan harta yang haram, banyak akibatnya. Yang pertama, takutan akan siksa api neraka. Yang mana yang kedua, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk. Baca pulpen. Tiada diberi petunjuk akan ibadah itu, melainkan orang mengibadah tadi suci daripada kotoran. Jadi makanan kadang itu kotor. Jadi orang beribadat walau selelah apa jua pun, tapi kada halal makanannya, kada diterima oleh Allah. Andai dia beribadat, kada dapat apa-apa. Sampai ada sama ujar beliau ada ia kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis. Kita sholat tapi ada najis di awak kita, di baju kita, bakas kencing anak kada dibasuh, batal sholat. Karena sahnya sholat itu suci daripada hadas besar, hadas kecil, suci daripada najis. Kada terbawa najis di pakaian tempat. Nah, dan badan kita yang di luar mendapar itu maklum kada dikatakan najis karena masih dampar. Dan hadas besar orang yang akan suci daripada kotoran, daripada najis, atau kotoran yang ada dapat dilihat seperti hadas kecil yang tidak dapat dilihat. Dan hadas besar. Kita ini bakantut karena kelihatan loh dah. Kita ini berhadas, kita bawa sholat, kada diterima sholatnya karena kada terpenuhi syarat sah sholat. Nah, kada si wuduan. Atau kita perhatian sholat, kalau datang menstruasi kita tarusakan, kada diterima sholat kita karena memang sudah menjadi batal lantaran hadas besar. Seperti kantung yang dibuang angin kada kelihatan kalau pulang, tapi sama dengan orang yang sholat
tapi makanannya haram, sama dengan tidak sholat, tidak diterima ibadahnya. Yang ketiga, bahwasanya yang makan makanan yang mengerjakan yang haram dan sobat itu ditegah akan dia daripada akan mengerjakan kebajikan. Jika dia mengerjakan kebajikan, niscaya dia tidak diterima daripadanya. Tidak ada baginya pahala melainkan penat jua. Sabda Rasulullah, bojong uyuh orang Banjar pula. Nah, bojong uyuh bahasa Banjarnya lapah lelah. Laisa kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahru wa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal azma. Nah, wal zama. Kamin qaimin, berapa banyaknya Nabi orang yang bangun malam sholat tahajud, laisa lahu min qiyami ila sahur, melainkan baginya hanya bangun malam, tiada ada baginya daripada sholat malam atau sembahyang melainkan berjaga melulu. Sholat tahajudnya kada diterima karena ada makanan nang hasil daripada yang haram. Ujung lapar bangun sahur aja ibadahnya kada diterima. Dan wajah Nabi, berapa banyak kamin shaimin, orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dan berapa banyak daripada orang yang berpuasa tiada ada baginya daripada puasanya itu ada pahala melainkan lapar dan dahaga. Malapahnya sebulanan puasa, tapi rumah ditukar daripada yang haram hasilnya. Makanan yang haram, hasil yang haram, minuman daripada yang haram. Bagaimana Allah bisa menerima amal ibadah? Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalu salat tamri'i fi jawbihi haram. Artinya tiada menerima Allah Ta'ala akan sholat seseorang atau sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya barang yang haram. Kada usah gua nang banyak haram tuh nyata sudah diterima, kita nukar sajadah ada bakat. Sedangkan kita jual beli itu wajib hukumnya akad. Nah, di aturannya kita nukar sajadah harganya 100.000 atau 50.000. Ditukar bola sajadah nih saya harga 50.000 rupiah. Jangan jual ulun jual sajadah ini dengan harga 50.000 rupiah, baru halal barang itu. Kalau kita menukar, jangan menjualnya terima kasih, kembali kasih jadi. Ada halal kita gunakan untuk sholat, duitnya halal aja. Cuma kadang memenuhi sahnya rukun jual beli wajib akad. Ayo apa tuh kita boleh? Jadi anak ulun masih kecil sekolah di madrasah, datang ke rumah membawa sate, minta pang, jar suami ulun minta pang, sekalinya dimasukkan ke mulut, hanjak meludahkan. Kenapa julun padi ludahkan? Ini anak kita bisa lah nyebakan. Nah, diludahkan, ini tuh makan ya, aku mana kada bakat. Jadi anak kecil tuh dipertanyakan, walau kita aja di rumah bakat apa, ditukar satenya 1.000, dijual 1.000, tapi nya belum tentu ingat. Pastilah ujar beliau, ini anak kecil nih bakat. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan barang yang kecil-kecil dibelanjakan, artinya dimaafkan dia kada bakat, tapi memang akad jual beli kada bisa dirubah-rubah. Nah, jadi sebaiknya kita nih pulang mbak anak kecil ini kita menyiapkan makanannya tuh dulu. Nah, kita akad-akad sudah pakai sangu sekolah ada dibawa, tapi diakad-akad pada hulu atau kita membelanja akan. Hanya tinggal akan ngulik aturannya kayak itu untuk lebih hati-hati. Nah, kemudian takutan tadi dengan barang yang haram. Bahwasanya makan makanan yang haram tadi
luar biasa. Ada diterima ibadahnya. Diceritakan, diteruskan. Adapun bersangatan kenyang, ini kadang halal aja sudah makanan nih, makanan halal. Tapi kenyang benar, apa nih kerugiannya? Adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya karena beberapa perkara. Kita makan ya, tapi jangan terlalu kenyang, sedang-sedang aja. Kenapa? Pertama, ujar beliau, karena bahwasanya banyak makan, maksudnya berlebihan itu sebab bagi kerasnya hati. Keras hati gue, bula orang tuh terlalu banyak makan, apa aja dibuat ke dalam perut. Pecal masuk, urat masuk, jaring masuk, jengkol masuk, samuan dimakan, belanja terus. Nah, lalu orang tuh keras hati. Keras hati sulit untuk dinasihati. Dipadahi sabatik inya menjawab 10 batik. Kenapa? Lantaran banyak makan. Jadi nang sedang-sedang aja. Kadikitan pak unang-unang pulang mah kan. Kada boleh pulang kadikitan. Khairul umur awsat, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Dan yang kedua, bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada sia-sia dan pada kejahatan. Orang bila terlalu banyak makan, omongannya itu ketujuh menggibah orang, ketujuh mengubat orang, suka ngomong yang berlebihan, yang menyebabkan seseorang rugi di hari kiamat. Manusia banyaknya Nabi masuk neraka gara-gara kejahatan si 2 lubang. Apa itu? Lubang mulut, ada lidah di sini. Semuaan tetangga di absen tiap hari. Di absen kemana? Kasih anu nang itu. Nah, semuaan orang di absen tak tahu terus, tapi di sini kada ada gua di sini. Ada di planet sana ibu Ustazah Madinah di asal jauh. Dan kita jangan mengganggu orang. Pikir akan diri kita sendiri aja, sifat 20 kada tapi hafal. Betul apa betul? Pelajaran fikihnya kada tapi juga paham. Banyak kekurangan kita. Pelajaran akhlaknya kada tapi mengerti apa jurang ujub. Mana ada orang bertakut, apa bu arti ujub? Ketinggian kami tetap kunan aja. Dapat menjawab. Padahal ujub itu sama bahasa kita merasa ajaib. Nah, amdani nyawa. Bila zaman 4 amdani masih bangun. Tadi ingat bahwa Allah membangunkan. Lalu amdani sholat tahajud itu dan ini lupa bahwa dia dibangunkan, lupa bahwa ditolong oleh Allah beribadat, itu namanya ujub. Dia mengakui perbuatannya, perbuatan Allah, perbuatan dirinya sendiri. Jadi bangunnya malam itu ditolak oleh Allah karena orang ujub kada naik pahala amalnya. Merasa heran dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam dirinya sendiri, lupa bahwasanya gerak diamku, ibadatku, tidurku, bangunku, sholatku, salawatku ini semata-mata adalah kenyataan fi'lullah. Apa arti fi'lullah? Kenyataan pertolongan Allah. Aku kau mangkat takbir Allahu Akbar di harulung hati yang paling dalam. Aku kawat dengan pertolongan Allah. Bila lupa kepada pertolongan Allah, lalu merasa ajaib, merasa ujub. Orang ujub ini bangunnya tiap malam tahajud, sepertinya ibadah, tapi hakikatnya dosa. Nah, kok kadang ngerti kita nih kadang ujub. Anania bang gua, apa arti anania? Munia tahu orang gua aja kawan ulun nia. Anania ini hukumnya haram, egois. Egois tadi yang berlebihan. Ada mau tahu laki makan gak ada kah? Berarti seorang anyang. Tapi di sini kada ada jual gue ibadah. Nah, kada tahu juga di anak nih cukup gak belanjanya kada. Berarti seorang bebas belanja. Anania.
Orang Anania ini kada akan bisa memberi syafaat kepada orang lain, kada kau menolong orang di dunia sampai di negeri akhirat. Nauzubillah ya men. Orang wali-wali itu bailan orang berbuat maksiat itu maras jua, didoakan sidin supaya orang berbuat maksiat itu taubat. Suatu hari cucu Rasulullah, buyut Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini putra daripada Sayyidina Husain. Berjalan bersama muridnya, ada orang yang dengki kepada beliau, lalu mencela, memaki-maki, berteriak-teriak, mencaci maki beliau. Maka Sayyidina Husain ini kasihan, melihat orang yang ini kasihan. Mau dibiarkannya dalam murkanya Allah. Anak cucu Rasulullah dicaci maki. Lalu dilepaskan beliau jubah luar. Orang Arab itu kan 2 lapis pakaiannya, dilempar kepada yang mencaci maki. Ditambahi pulang duit 1000 dirham. Kancang nih, kantong dibagi sini. Lalu orang yang mencaci maki tadi bertobat. Tuh orang wali kayak itu. Namun kita mencaci maki kita hendak lagi menyaruh. Teman kita ada pengetahuannya karena sampai orang berbuat maksiat aja ditolongi supaya ini jangan dimurkai Tuhan. Hakon aja memacul baju kasihan dan kurang yang ini. Nah, kasihan diberi pulang duit sehingga dia diam, lalu dia bertobat dan meminta maaf. Nah, itu orang yang wali-wali boy. Dan kita kalau nurut ya. Jadi bagian yang ketiga kah? Bagian yang ketiga, pada membanyakan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, sebab bagi sedikit paham dan pengetahuan. Jadi jangan setiap makanan nih menurut ilmu kesehatan yang kita makan itu mengeluarkan lendir. Lendir itu masuk ke bagian otak. Semakin banyak makanan-makanan yang berlemak kita makan, semakin banyak lendir itu masuk ke bagian otak kita ini. Lalu berkurang kecerdasan. Ada banyak lagi makan. Maka biasanya hobi badan makan banyak pula. Anda kuring ya tuh kriuk-kriuk juga. Napa-napa kanan dimakan. Bangun goreng, hanya bangun goreng makan pulang. Nah, jadi banyak lendir, memproduksi lendir-lendir yang mana lendir-lendir tadi dibagi ke seluruh anggota tubuh, bagi juga ke bagian otak, kecerdasan. Lalu berkurang kecerdasan boy. Makanya buat pesantren Jerusalem Madinah banyak puasa. Makanya Rasulullah mencontohkan puasa Senin Kamis. Walaupun Nabi kita itu di perjalanan yang melelahkan, terkadang beliau tetap aja puasa Senin Kamis. Karena memang nabi-nabi dan rasul-rasul itu manusia yang paling patwanah, paling cerdas. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah untuk memelihara kecerdasannya. Sehingga nabi-nabi dan rasul-rasul itu bukan hanya puasa Senin Kamis, tetapi hari putih. Bila hari putih bu, tanggal 13, 14, 15 bulan Arab, bulan Hijriah. Nah, ini menbeti tanggal dulu nih, amun bulan Masehi kira Allah. Bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15 itu puasa putih. Itu yang dipesankan oleh Nabi. Wahai Abu Hurairah ya Nabi, usahakan jangan ditinggalkan sholat duha dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Lalu beliau merawikan, kekasihku Nabi Muhammad SAW berpesan kepadaku, jangan tinggalkan sholat duha di pagi menjelang siang sekalipun 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha bila rutin digawe, Allah mengampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Salat duha apabila rutin kita kerjakan 4 rakaat di waktu pagi, Allah menjamin kepada kita rezeki yang halal sampai tiba di waktu sore. Bila nang haram kan mau datang ke kita, nang halal aja mau datang. Amin ya Rabbal. Lalu doa kabul, padahal 4 rakaat aja. Mulai apabila mun pian bekerja jam 8, jam 7 masuk sudah.
Karena Nabi kita kadang menentukan jamnya. Sholat duha itu dia mulai ya Nabi ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Jadi mau di Arab tuh jam 7 panas dah. Nah panas benar karena ada pepohonan. Saat jam 7 kurang itu sudah mulai panas. Nah itu sholat duha. Iringi ulun usolli sunat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahajaku salat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi salat duha ini penjamin keselamatan kita seharian. Ulun bila hendak tawaf di Ka'bah gua di Mekah kan doakan pula nyuwun jaga berangkat pulang di tanggal 8 Januari. Dan selamat mabrur lawan jamaah. Mun pian hendak pabuatan aku aja. Tapi jangan sabarataan kada muat pesawat. Ulun bila hendak tawaf, ulun hati-hati atau melakukan perjalanan jauh, mesti ulun salat duha dulu 4 rakaat. Karena Allah menjamin lewat hadis ini keselamatan kita sampai tiba di waktu sore. Padahal 4 rakaat aja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tenang sudah hati ulun. Nak tawaf kah, nak amanah kah, perjalanan jauh naik pesawat kah, tenang hati. Karena dalam jaminan Allah rezekinya sampai tiba di waktu sore. Berarti Yunus kada mati tang hari ini. Seharian ini kan mati dulu. Aku tadi salat doa 4 rakaat. Amin ya Rabbal. Payung kita salat doa di berada. Nah, 4 rakaat, apalagi 6, apalagi 8, apalagi 12. Bila kau menggawi 12 rakaat di waktu pagi menjelang siang, Allah memerintahkan malaikat membangunkan sebuah istana yang sangat megah di dalam surga. Kita ampunnya, kita ratunya. Bo, anda akan jadi ratu di surga. Salat duha 12 rakaat, mudahan laris manis. Amin ya Rabbal. Yang ketiga tadi, membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran sebab bagi sedikit paham dan pengetahuan. Nah, kemudian yang keempat, bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikitnya ibadah. Sedikit aja ibadah kalau mau banyak ibadah. Karena bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, niscaya berat badannya, pas banget karena getahnya dan mengantuk matanya. Biar misalnya anak memakan kicap, namun manukar sedikit baulah. Nah, mulai apa ngarannya bu kicap tuh? Kicap dua lah. Nukal tepung, menampak-nampak pulang, adun pulang, mencari nyiurnya pulang. Berapa jam tuh prosesnya hanya jadi. Nah, tuh jadi sudah maulahnya aja sudah memakan waktu berapa jam. Memakan pulang, mbak makan lapangan gorengan lagi. Munculkan belakang gorengan lagi. Jadi lalu berkuranglah ibadah kita kepada Allah. Kada dilarang makan, tapi jangan berlebihan. Sekali-sekali pula enak saruman pemula, tapi jangan berlebihan. Nah itu pesannya. Jadi mata mengantuk jasirin. Lalu awaknya barat nak ibadat, lalu mata mengantuk. Dan yang kelima, bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedang mengerjakan ibadah. Ini parutkannya nggak bisa kuat. Beribadah kok satu matnya berbirip gugur tasbih. Kenapa mengantuk anyang marut? Nah gugur tasbih 5 penting dan tasbih nukar soalnya tertuyuk di ranjang. Di bawah spring bed hilang ada gugur. Nah tapi di sini kan ada dua kurangnya di sini. Di sini saya kepada taat beribadah. Amin ya Rabbal. Jadi ya Nabi, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Siapa yang rutin tiap hari siang ke malam, ke besokan, ke subuh, ke kemarian 1000 kali aja membaca sallallahu alaihi Muhammad. Lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Itu hadis surat Ibnu Abbas. Tidak dimatikan orang itu apabila sudah tiba saatnya kembali ke hadirat Allah kecuali melihat surga sebagai tempat tinggalnya. Amin ya Rabbal.
Sholat jangan ditinggal. Kalau yang menyalawat biasa 1000 ampe sholat. Di mana belajar? Sholat ini modal utama, sholat, puasa, zakat, semuanya digawe. Nah, ada jaminan. Jadi biar nggak usah belajar ilmu hulu balang. Di orang bahannya ilmu hulu balang. Aku biar tahu aja aku sebelum mati tahu sudah aku nih mati. Jangan biar aku bersiap-siap kajiannya itu dan ini ayam singkong syaratnya ayam ayam putih. Lakatan sebalik jangan obat. Sallallahu alaihi Muhammadnya 1000 kali sehari semalaman, tidak dimatikan orang itu kecuali melihat surga, istananya di surga. Amin ya Rabbal. Jadi kitanya membaca salawat, kebanyakan makan hanya 100 sudah tak goreng dah tangan. Abang banyak bicara saja karena bising semayangan lagi. Nauzubillah ya men. Kita dibuat modal tadi ya salat 5 waktu ya Allah nang rukun Islam nang 5 itu. Dan yang keenam bahwasanya membanyakkan makan ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang subhat. Manukar jeruk di pasar 47 parah kalau nih ini kilometer 4,5 pasar 47 hari Minggu tukang jeruk mereka tapi malihati 10 5.000 jadi sini manggil 12 tapi di sini kada ada jual 12. Nah, nang dibayar nang 2 itu nah haram, tak makan nang haram. Tak makan nang haram. Ulun pernah di perjalanan membawa sabun muka, sabun lemon. Nah, kalau sabun muka nang lemon tuh di perjalanan Bang. Masuk kayak ulun ke kamar mandi, nyabuni muka. Keluar keringet tadi sabun kan hanya ditukar tadi sabun lemon tadi keluar. Ada ibu-ibu menunggu antre nih di WC kamar mandi. Ulun tunggu ya juga, pun ulun tadi hilang. Kali kita ada terbawa tadi. Tadi enggak, soalnya sini mengeteng mau sabun ulun tadi. Ada burun ulun ambil. Nasib juga ada sabun lagi mau nanti jalan. Mengeteng sini kacak sini. Nyembunyikan yang ngeteng bawa pun ulun tadi. Nah, kok. Lawasnya ulunnya menghadang dan sakit itu buat. Nah itu buat orang nggak biasa. Nah, kira-kira tuh tak biasa. Kalau masa dibawa pun orang lain pun seorang. Maksudnya ini kan ini pengalaman gue. Jadi hati-hati kita jangan dijemput ampun orang. Ampun ulun halalakannya bisa pun begitu. Tapi ulun berdiam mau pada mau halalakan jadi bahasa pulang sih. Hati-hati kita. Bahutang hati-hati bayari hutang tadi. Kada kawa sekaligus dikredit, minta halal, minta ridho. Nah aku bayar lo nikam, nah aku tak hutang lo nikam lah sekian, aku ingat tak. Nah aku bayari dulu kalau sibuk. Pokoknya ini aku bayari lo nikam. Kalau kena aku mati. Karena orang tak hutang, bahutang tak bawa mati. Rohnya di penjara di dalam kubur sampai keluarganya melunasinya. Penjara. Maka kalau orang beriman itu sekejap aja dikubur langsung naik dibawa ke surga. Diperlihatkan tempat tinggalnya. Nah di sini kampena, ditinggali di sini senang. Senang apa senang Pak? Senang. Katakan mau tahu utang nih. Jangan pura-pura kada ingat. Aku juga kada ditagih orang. Mana gitu nya kada wajib seorang nang wajib bayar utang. Nah, jadi Nabi kita suatu hari menyembahyangkan sahabatnya akan mayat sahabat meninggal, orang menyalati sholat jenazah. Nabi kita datang ke masjid tadi, mayatnya aja Nabi adalah si mayatnya hutang yang belum dibayari. Nabi dibukakan hijab, diajak keluarganya bisa hutang sekian kada dibayari, ikam jalan bagian ikamnya aja Nabi yang menyalati kok kada umpat. Ruginya Nabi kada umpat mensolati. Nabi kita tuh kadang mati, balhum ahya'un 'inda rabbihim, hidup. Kadang menutup kemungkinan kita meninggal dunia, Rasulullah untuk menyalati. Amin ya Rabbal. Nah, karena nabi-nabi Rasul-Rasul wali-wali itu memiliki kasab jalan. Sedetik aja beliau dari Madinah sampai ke sini. Amin. Tapi muntah hutang. Nah, tapi ada juga orang berhutang. Ada kau bayari, kada ada yang dibayarkan. Nah,
Amun ada jangan dibayari, barang aja dari kursi tamu kada jual. Bayari hutang, apa kan dijual? Nah, kada boleh kada bayari. Mun baniat kada membayari atau menunda-nunda padahal ada jangan dibayarkan lalu mati, itu kada dalam jaminan Allah. Adapun orang yang tahu hutang kada bisi apa-apa baju selama di awak aja kada danang dijual-jual lagi bayari aku tahu hutang lalu dikenang orang bayari nah bisi rumah aja kada ada bisi duit kada ada jual lalu mati aku jangan nabi nama bayarkan kan hari kiamat. Tapi bujur kada ada. Ini mobil 2 buah. Kendaraan 5. Pura-pura kada tahu kan itu menyiksa diri sendiri. Nah, lalu nambah hutang ini bapak ngantinan 2 kampung orang di Saro. Padahal menyaruh orang pengantinan itu hukumnya sunat memberi makani orang 2 kampung tapi hutang kada dibayar. Nang memberi makani orang itu ada berpahala. Karena bayar hutang wajib, memberi makan di orang 2 kampung itu hukumnya sunat. Kita nih misalnya berkhidmat, salat tahajud, salat subuh, kada sembahyang, kada diterima. Salat tahajud salah 5 waktu perai, nah kada diterima salat tahajud. Nah karena yang wajib diutamakan daripada yang sunat. Berapa tadi? Yang 7 kah? Yang ke-7 dan yang ke-7 bahwasanya pada menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya dan mensediakannya dan memakannya dan melepaskannya daripada mudaratnya. Nyata pun ulah mun banyak pada makanan nih baulah macam-macam seharian di dapur aja syukur ini ada kulkas pula. Mun bahari tiap hari kalau pulang ke pasar, ini ada kulkas kawaja, 3 hari sekali ke pasar atau 5 hari sekali. Mun ulun jarang ke pasar, nukar sekaligus saja. Buat dalam kulkas biar ada dinginnya kena. Nah, yang digoreng-goreng, perlu digoreng atau dibakar aja. Tapi ulun ketujuh jarang aja waktu. Pertama mengurangi kolesterol, yang kedua kada tambahkan minyak. May waktu tatap-tatap kukuhakan janar laos sangat makan sudah. Kadang kali mun bahari lagi pulang kesanya kita tahu benar dia ini kolesterol apa. Nah ada yang kolesterol banyak ulun itu jual kolesterol tapi wajib lagi makan minyak pak. Bila menumis babaya ada minyaknya. Kenapa? Karena itu tadi mengurangi kecerdasan juga. Bila parah bana kolesterol ia sumbatan di otak. Sumbatan itu bila parah pecah, nah kadang mau ditolong lagi tuh. Nah pecah makan diberi makannya tapi orangnya kada sadar lagi. Itu gara-gara makanan berminyak. Jadi ujar beliau yang ke-7 ini bahwasanya orang yang membanyakkan makanan itu menyusahkan hati. Menggaringnya teh kan yang kalau hati ini tak rega aja. Cuma hati tegang gua kalau nih hendak ibadat tapi orang garing pun sudah takdirnya garing itu kita dapat pahala yang sama sewaktu kita sebelum garing kita saing benar baca salawat itu dan ini soalnya garing dapat pahala yang sama tapi jangan cari-cari juga garing nih bila garing kita nih belang ke orang garing ingat pian kawalah sholat lajari apa sholat jangan dilalaikan menggaring itu nah pula karena kita selama kita masih sadar kita masih berkewajiban sholat yang 5 waktu sekalipun dijamak aja johornya 2, asarnya 2 sahajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat dikasar atau diringkas dihimpun asar kepadanya dan nilai ta'ala Allahu Akbar baca Fatihah natain aja kedua Fatihah qul huwallahu salam berdiri pulang atau kalau berdiri berduduk aja sahajaku sholat fardu asar 2 rakaat dikasar atau diringkas kuhimpun ke waktu zuhur ada nilai ta'ala Allahu Akbar 2 rakaat salam jadi kan asal ada sholat tadi yang sudah parah pada darinya jangan kita kada sholat ayo puja bangun bangunnya kada kawa cari semprotan nah pakai semprotan nukar wonten waina nah belum garing nukar semprotan sudah jadinya mana jadi semprot angka semprotan apa semprotan angka semprotannya kayak semprotan apa itu nah kayak spray gosok karena dispray aja nah jadi kada basah kanan kiri kada basah kaguringan
Nah, yang penting kita jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan melalaikan sholat. Karena pulang ke tayamum boleh. Atau misalnya sholat maghrib, kadang awal menggawi lagi pusing, andak kena ka isya. Sebelum begitu waktu tiba waktu maghrib sudah berniat, iringnya ulun, ya Allah, aku berniat sholat maghrib, ku himpun ke isya lillahi ta'ala. Karena digawe pas isya, bila pian kada berniat waktu maghrib sampai isya, qadaan dia lagi kada boleh jamak wah. Nah, jadi kayak itu caranya. Kita waktu maghrib sekarang kadang mau bangun karena apa-apa, ya Allah aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat ini ku himpun ke waktu isya kena fardalillahi ta'ala. Jadi pas isya sudah isya di jam 10 jam 11 nyaman sudah awak bangun naik. Nah lalu berniat sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat ku himpun ke isya jamak takhir ngarannya tuh baik lillahi ta'ala. Allahu akbar. Betul isyanya 2 aja karena pusing benar. Aku niat sholat fardu isya 2 rakaat diringkas atau dikasar lillahi ta'ala. Allahu akbar, selesai. Karena subuh, nah itu kalau diringkas subuh tuh berdiri sendiri. Ingat pula bila garing lah. Jangan garing, saya berkata. Tapi bila garing jangan melalaikan sholat yang 5 waktu. Nah apalagi yang ke-8 pula, dikit lagi habisnya. Dan yang ke-8 bahwasanya membanyakkan makanan, maksudnya berlebihan itu sebab bagi bersangatan sakit hati karena kesakitan dan kesusahan hati sekedar kesedapan dunia. Jadi karena sakit hati, orang sakit hati tadi sekedar kesedapan dunia di hari kiamat. Makannya dipikirkan kasut lagi ibadat, kasut lagi majlis taklim, orang awis subhanahu pasar. Kamarian mah kuring. Nah jadi lalu kesusahan sedikit ilmu, lalu sedikit ibadat, lalu kesusahan di hari kiamat. Ujar seorang wali daripada waliatullah, mama daripada Nabi Daud, wali mama sini. Ujar bunda Nabi Daud, wahai anakku Daud, janganlah engkau tidur di malam yang akhir ketika ayam sudah mulai berkokok. Karena orang yang malas tahajud di waktu akhir malam akan mendapat kesusahan yang bersangatan di hari kiamat. Kayak apa kesusahannya orang kadang mau sholat tahajud? Kadang ujian Nabi yang pertama dipanggil setelah manusia di masar bayimpun, di manakah orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidur untuk melakukan sholat tahajud di kegelapan malam? Silahkan untuk masuk surga tanpa dihisab bajurut. Kita masuk surga jangan ketinggalan. Amin ya Rabbal. Walau 2 rakaat buat tahajud nih sebelum azan subuh, mudah-mudahan ditolong Allah kaum gawin. Nang sudah tuh biar berlalu malam ini. Biar nang bisi HP nang muda-muda nang anem-anem nih ulah belnya. Jadi bila 4:30 paling lambat tuh. Kalau bisa jam 4 sudah membanguni alarmnya. Bunyi orang menelpon, bangun ini kadang mati. Kadang jadi pulang. Jadi orang yang berhisab tuh susah di hari kiamat. Ribuan tahun manusia menghadang perhitungan dosa dan pahala, sedangkan matahari diciptakan 70 kali lipat panasnya daripada matahari di dunia. Letaknya hanya sekilan sejengkal, nah kayak tangkai jalak mata. Para penalon kepala manusia tindih bertindih, jajak berjajak kebanyakan manusia menunggu hisab. Amun kita kawa menunaikan sholat tahajud untuk kesempurnaan sholat wajib kita, kitalah orang yang paling beruntung. Dan sholat tahajud belum selesai. Matan malam ini pula. Amin ya Rabbal. Amun kada bangun bang dikaudak kena. Dikaudak sebelum subuh kena. Sudah lepas na berbunyi, sudah serena sapila. Sholat sunat tahajud di rakaat ini qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah dibayari karena tadi atau kada terbayari karena pas salajur berdoa, salajur doa sholat sunat tahajud di rakaat ini qadaan lillahi ta'ala. Akur kapo biar jangan mengalami kesusahan di hari kiamat. Yang ke-9 ya kah? Yang ke-9 bahwasanya pada
pada mengurangkan pahala akhirat. Ya kurang pahala akhirat karena kebanyakan mikirkan makanannya. Hari ini apa nang digangan, apa nang sayur gitu aja amangan burdah kalau terbaca lagi, apalagi dalail, apalagi wiritan ada terbaca karena mikirkan makan semata. Silahkan makan juga di dapur nang beraneka ragam, tapi jangan lupa majelis ilmu, jangan lupa ibadah, jangan lupa baca salawat. Akur kapok dasar ahli surga berada. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang ke-10 bahwasanya padanya yakni bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat yang berat. Ya, hisabnya tuh banyak. Nah, hisab yang berat di hari kiamat karena banyaknya pengeluaran, banyaknya yang dicari, maka hisabnya berat di hari kiamat. Setiap makanan yang masuk ke mulut kita akan ditanya, dari mana engkau mendapatkannya mangga ini, kemana, dari mana engkau mendapatkan duitnya, baakat kamu jual belinya, untuk apa engkau makannya. Mau makan untuk memuaskan hawa nafsu kada dapat pahala, kada berdosa, tapi untuk makan taqawwi lil ibadah. Jadi apapun yang kita makan, kita minum, ya Allah aku niat makan ini untuk kuat ibadah Bapak Allah. Apalagi berniat pulang hendak makan, hendak minum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu syifa bibarakatil sayyidil Mustafa. Aku niat makan atau minum ini untuk kesembuhan segala macam penyakit berkat Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi bacaan yang paling nyaman boy, supaya kita makan minum nih menjadi kesehatan. Jadi ngulon Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifaun likulida. Jadi makan syifaun likulida. Nyamnya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifaun likulidain. Bilangnya di baris likulidain. Apa lo boh? Apa? Nang Sayyiduna ini apa dah? Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifaun likulida. Jangan makan ya Allah, belum niat makan minum supaya disembuhkan segala macam penyakit. Jadi nang kita makan kita minum jadi penyembuh. Amin ya Rabbal. Dan menggaring-garing di antara kita nih sembuh, keluarga kita berantakan pula. Kemudian yang berikutnya ini telah menyebut akan ke-10 perkara ini oleh imam seorang qutbul ilm yaitu Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Hanya kan sembarangan nih pemimpin para wali dalam bidang ilmu. Telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang yang berlebihan tadi setengah daripadanya. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'i wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Jadi orang yang beriman sambungannya hasbabna adama laqaimatun yuqimna sulbah ingkana wala budda fahaqquhu sulusul lit-ta'ami wa sulusul lisyarabi wa sulusul lin-nafs. Bermula orang yang sempurna iman makan ia pada satu perut, dan orang kafir makan ia 7 perut. Hanya kita nih seporsinya 7 porsi. Maka cukuplah akan anak cucu Adam beberapa suap makanan yang membetulkan akan tulang belakangnya, menegakkan tulang belakangnya maksudnya. Jika ada ia menuntut tambah, anak bertambah, dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya 1/3 bagi makanan, dan 1/3 bagi minuman, dan 1/3 bagi mengeluarkan napas. Jadi kita bila minum segelas, makanan yang masuk pada perut kita aja segelas 2 boleh. Jadi 1/3-nya untuk bernapas. Mudah-mudahan ditolong Allah kau beratan amal. Kita akan sambung di lain kesempatan.
pada menyatakan faras atau alat kelamin. Apa gunanya Allah menciptakan faras atau kemaluan ini? Ini aja dahulu, mudah-mudahan besar manfaatnya lalu kita berataan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat berataan dunia, kabul hajat dunia akhirat, segala hajat kabul, hajat kita, keluarga kita, anak cucu, jiran tetangga kita musliman. Allah tilkan yang bisirin Nabi walin Nabi bisirin salatul Fatihah.